Matahari baru saja naik di atas perbukitan desa Bambu Wulung, namun tangis lirih sudah terdengar dari sebuah rumah kayu berdinding anyaman bambu. Bu Rahayu duduk di depan rumah dengan tas kecil berisi pakaian dan beberapa keping doa dalam amplop. Wajahnya yang keriput tak bisa menyembunyikan kegelisahan. Ia akan pergi jauh hari itu, meninggalkan dua anaknya yang masih remaja demi menjadi TKW di Taiwan. Pilihannya bukan karena ingin, tapi karena terpaksa. Utang mendiang suaminya yang belum lunas dan biaya sekolah anak sulungnya yang diterima di sekolah kedokteran membuatnya tak punya waktu lagi untuk menangis. Anaknya, Dimas dan Rani, berdiri di ambang pintu dengan wajah sembab. Rani menggenggam erat ujung kain ibunya, seolah enggan melepas. "Bu, nanti kalau ibu sakit di sana, kami gimana?" Suara Rani lirih menembus dada Bu Rahayu seperti sembilu. Ia menarik anaknya dalam pelukan, lalu membisikkan sesuatu dalam bahasa Jawa halus, "Nak, ibu punya ajian yang lebih kuat dari ilmu apapun, namanya kesabaran. Selama kalian ingat doa ibu, kita nggak akan pernah benar-benar berpisah." Keputusan itu membuat gempar satu desa. "Nekat banget, Rahayu, umurmu sudah kepala 5, masih mau kerja di luar negeri," bisik tetangga-tetangganya. Tapi Bu Rahayu hanya tersenyum. Tak perlu menjelaskan kepada orang-orang yang tak pernah tahu bagaimana rasanya tidur dengan perut kosong atau melihat anak menangis karena tak bisa ikut ujian sekolah. Ia tak mau hidup sebagai beban. Ia ingin mati dengan martabat, sebagai ibu yang melindungi anaknya, bahkan dengan nyawa sekalipun. Di dalam hatinya, Bu Rahayu membawa pusaka yang tak terlihat, sebuah ajian lama warisan ibunya, bernama Ajian Kesabaran. Bukan ilmu untuk menyerang atau membuat lawan celaka, tapi ilmu yang menahan diri saat dipukul, tersenyum saat dihina, dan kuat berdiri saat dunia runtuh. Ajian ini hanya bangkit ketika seseorang sampai di titik paling rendah dari hidupnya, dan Bu Rahayu tahu, waktunya belum tiba. Tapi ia yakin, suatu saat nanti, ajian itu akan menyelamatkannya. Saat mobil travel datang menjemput, langit tiba-tiba mendung. Angin berhembus pelan, membawa daun-daun kering menari di sekeliling Bu Rahayu. Ia melangkah pelan, mencium tangan anak-anaknya, dan memeluk mereka seolah untuk terakhir kalinya. Tak ada janji akan kembali, hanya titipan doa dan harapan. Ia tidak tahu nasib macam apa yang menunggunya di negeri orang, tapi ia sudah siap kehilangan apapun, asal tidak kehilangan harapan. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Bu Rahayu memandangi sawah, gunung, dan rumah-rumah kecil yang perlahan menghilang di balik kabut. Di kepalanya, terngiang suara ibunya dulu, "Kalau kamu dihina, jangan balas. Kalau kamu dipukul, jangan benci. Simpan semua dalam dada. Biarkan kesabaranmu yang membalas." Ia menggenggam tas kecilnya erat-erat, bukan karena barang di dalamnya, tapi karena selembar kain batik peninggalan ibunya yang selalu ia bawa, tempat di mana ajian kesabaran itu pertama kali diajarkan. Malam harinya, ia tidur di ruang tunggu bandara, berselimut jaket tua dan lantai dingin. Namun di dalam tidurnya yang gelisah, ia melihat cahaya terang menyambutnya di ujung lorong panjang. Cahaya itu menyerupai wajah ibunya, tersenyum, sambil berkata, "Waktumu hampir tiba, Yu, sabarlah sebentar lagi." Bu Rahayu terbangun dengan air mata mengalir di pipinya, bukan karena takut, tapi karena yakin, ia tidak sendiri. Perjalanan ke Taiwan belum dimulai, tapi luka-luka sudah mulai terasa. Namun bagi Bu Rahayu, itu semua adalah bagian dari ujian sebelum ajian itu terbangkitkan. Ia tidak ingin disebut kuat. Ia hanya ingin disebut ibu, dan bagi seorang ibu, rasa sakit bukanlah alasan untuk menyerah, melainkan bagian dari cinta yang tak pernah selesai. Langit Taiwan pagi itu begitu biru, tapi di hati Bu Rahayu mendung tak kunjung reda. Setelah belasan jam penerbangan dan transit yang melelahkan, ia akhirnya sampai di Bandara Taoyuan. Tubuhnya yang renta terasa remuk, tapi ia paksa tersenyum ketika agen penyalur memperkenalkannya kepada majikan barunya. Seorang perempuan separuh baya bernama Madam Lin dan suaminya, Tuan Wu,
menyambut dengan wajah datar, tanpa senyum, tanpa ramah tamah. Bahkan pandangan mata mereka seolah menilai tubuh Bu Rahayu seperti menilai barang bekas. Mobil sedan hitam membawa Bu Rahayu ke sebuah rumah bertingkat 3 di kawasan elit. Tapi di balik mewahnya dinding marmer, suara teriakan dan pecahan piring sudah terdengar. Sejak awal, Bu Rahayu tahu ini bukan tempat untuk istirahat, tapi tempat untuk bertahan hidup. Ia langsung diberi seragam lusuh, lalu diminta mencuci semua pakaian kotor yang sudah menumpuk selama seminggu. Tidak boleh istirahat sebelum semua selesai, kata Madam Lin dingin, lalu membanting pintu. Tiap malam, Bu Rahayu harus tidur di gudang belakang rumah, beralaskan tikar tipis dan berteman tumpukan kotak kardus. Ia makan dari sisa lauk majikan, bahkan kadang hanya bubur encer dan air putih. Namun ia tidak pernah mengeluh. Setiap menjelang tidur, ia buka selembar kain batik dari ibunya, membacakan doa-doa Jawa dalam hati, dan mengusap dada dengan mantranya sendiri, sabar iku kudu digedeke, nganti urip ora isa nyakiti maneh. Tapi luka pertamanya datang lebih cepat dari dugaannya. Suatu malam, ia dituduh mencuri kalung Madam Lin hanya karena kalung itu tercecer di bawah meja makan. Bu Rahayu ditampar, lalu dipaksa jongkok sambil meminta maaf berulang kali. Air matanya tak terbendung, tapi dalam hatinya, ia menggumam, Gusti, ampunilah mereka. Aku tak akan membenci. Ajian kesabaran itu kembali menghangat di dadanya, seolah membungkus lukanya dengan pelukan dari langit. Hari-hari berikutnya lebih menyakitkan. Ia dibangunkan jam 4 pagi, lalu dimarahi jika lantai tak mengkilap. Ia harus memandikan nenek tua lumpuh yang sering mencakar dan meludahinya. Namun saat semua teman TKW-nya di rumah sebelah sudah mulai mengadu ke agen atau minta pulang, Bu Rahayu tetap bertahan. Kalau aku pulang sekarang, anak-anakku mau makan apa? Batinnya sambil mencuci piring dengan tangan yang sudah penuh luka dan kapalan. Suatu malam, saat ia menjemur pakaian di loteng, ia menangis terseduh. Bukan karena lelah, tapi karena rindu. Rindu pada suara azan subuh di desanya, rindu pada tawa anak-anaknya yang menunggunya pulang. Ia berbisik pada angin malam Taiwan, Ya Allah, kalau memang ajian ini benar-benar ada, jadikan aku kuat. Jangan biarkan aku benci. Jangan biarkan aku menyerah. Dan saat itu juga, hembusan angin aneh menyapu wajahnya, membuat hatinya tiba-tiba tenang, seolah semesta sedang menjawab doanya. Di minggu ketiga, Bu Rahayu mendapat surat dari Rani. Isinya penuh tangisan. Bu, aku dikeluarkan dari sekolah. Aku dituduh mencuri HP teman. Aku nggak kuat lagi, Bu. Surat itu seperti pisau yang menancap di dada Bu Rahayu. Dunia seakan runtuh, tapi ia hanya duduk di sudut gudang malam itu, memeluk kain batik peninggalan ibunya, lalu menuliskan surat balasan dengan tinta air mata dan mantra, Nak, sabar ya. Ibu juga sedang diuji. Tapi kalau kita sama-sama sabar, semua ini pasti akan berakhir indah. Dan di malam yang sunyi itu, saat tubuhnya nyaris roboh dan jiwanya rapuh, cahaya di dada Bu Rahayu menyala sedikit lebih terang. Ajian kesabaran itu mulai hidup, perlahan tapi pasti, menguatkan hatinya dari dalam. Ia sadar, perjuangan barunya belum dimulai, tapi luka pertama sudah membuktikan ia bukan perempuan biasa. Hari itu, hujan turun pelan-pelan membasahi jendela dapur tempat Bu Rahayu mencuci tumpukan piring kotor. Tangannya yang sudah luka-luka tetap bergerak, tapi pikirannya melayang ke tanah air. Rasa rindu yang selama ini ditahannya mulai tak tertahankan. Ia teringat senyum Rani dan canda Dimas saat duduk melingkar di meja makan rumah bambu mereka. Tapi sekarang semua tinggal kenangan. Ia tak tahu kabar mereka, sampai sebuah surat datang lewat agen pengantar barang. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop berwarna coklat muda itu. Tulisan tangan Rani tampak terburu-buru dan penuh coretan air mata. Surat itu hanya 2 halaman, tapi rasanya seperti hujan badai yang mengguyur hatinya. Rani menulis bahwa dirinya dikeluarkan dari sekolah karena difitnah mencuri HP teman. Tak ada yang percaya padanya.
Bahkan tetangga mulai bergosip, menuduh anak TKW pasti berperangai buruk. Bu Rahayu membaca kalimat terakhir berulang kali, "Bu, aku ingin mati saja." Tubuh Bu Rahayu gemetar hebat. Ia jatuh terduduk di lantai dapur yang dingin. Air mata mengalir deras, bercampur sabun dan air kotor. Dunia serasa runtuh. Ia ingin sekali memeluk anaknya, mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Tapi apa daya, ribuan kilometer memisahkan mereka. Dalam kesunyian itu, ia meraih kain batik dari tas kecilnya, menghamparkannya di lantai, dan bersujud lama. Ia tak tahu harus bicara apa pada Tuhan, kecuali satu kalimat, "Lindungi anak-anakku, walau aku tak bisa di sana." Malam itu, ia menulis surat balasan dengan sangat hati-hati. Tak ada kemewahan kata-kata, hanya kalimat sederhana penuh kehangatan. Ia menyelipkan doa-doa Jawa yang dulu diajarkan ibunya, mantra penenang jiwa yang ditulis dalam aksara halus di balik halaman. "Nak, hidup memang pahit, tapi kita bukan untuk menyerah. Ingat, sabar itu bukan diam, sabar itu kuat. Ibu juga sedang sabar di sini. Kalau kita sama-sama bertahan, kita akan menang." Lalu ia menutup surat itu dengan tulisan kecil, "Ajian kesabaran akan menjagamu, nak." Beberapa hari setelah surat itu dikirim, Rani di kampung mengalami kejadian aneh. Dalam tidurnya, ia bermimpi melihat ibunya berdiri di tengah sawah, dikelilingi cahaya terang, sambil memanggil namanya. Ibunya tak berkata apa-apa, hanya menatap lembut dan memeluknya erat. Ketika Rani terbangun, hatinya yang sebelumnya gelap seperti dibasuh air hangat. Ia mulai bangkit. Ia membersihkan rumah, membantu tetangga, dan mulai belajar kembali, walau tidak lagi di sekolah formal. Sejak saat itu, Rani tak lagi bicara tentang kematian. Sementara itu, Bu Rahayu tak tahu apa yang terjadi di kampung. Tapi setiap malam, saat ia menatap langit dari loteng tempat menjemur pakaian, ia merasa seperti hatinya terhubung dengan seseorang yang sangat jauh. Ia tak menyadari bahwa ajian kesabaran yang diam-diam diwariskannya lewat surat, kini mulai berakar dalam jiwa anaknya. Cinta dan ketulusan seorang ibu ternyata mampu menembus batas negara, bahkan dimensi jiwa. Madam Lin mulai memperhatikan perubahan aneh pada pembantunya. Meski sering dimarahi, Bu Rahayu kini tampak lebih tenang. Tidak pernah lagi menangis, bahkan terlihat seperti memancarkan aura keteduhan. Suatu hari, nenek tua yang biasa ia rawat tiba-tiba memeluknya sambil berkata dalam bahasa Taiwan, "Kamu seperti malaikat, tidak seperti manusia biasa." Dan sejak malam itu, Madam Lin mulai dihantui mimpi buruk, melihat dirinya diikat oleh cahaya putih dan bisikan-bisikan asing yang tak ia mengerti. Bu Rahayu tak tahu bahwa dalam diam dan sabarnya, kekuatan yang diwarisi dari garis darah leluhurnya perlahan mulai bangkit. Ia bukan hanya seorang TKW biasa. Ia adalah penjaga cahaya, perempuan yang bertarung bukan dengan senjata, tapi dengan cinta, doa, dan kesabaran. Dan pertarungan itu baru saja dimulai. Sejak malam mimpi buruk itu, suasana di rumah Madam Lin berubah drastis. Majikannya semakin sering murung, matanya cekung, dan rambutnya mulai rontok tak wajar. Setiap malam, terdengar suara-suara aneh dari kamar atas, seperti bisikan, tangis perempuan, atau suara orang tertawa lirih. Bu Rahayu, yang terbiasa dengan hal-hal mistis sejak kecil, mulai merasakan hawa tak biasa. Rumah besar itu seolah menyimpan sesuatu yang kelam dan lama terkubur. Suatu malam, saat sedang mengepel lantai tengah malam, Bu Rahayu menemukan benda aneh di bawah lemari, boneka kecil berwajah manusia, berbalut benang merah, ditusuk jarum di bagian perut dan dada. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengenali benda itu sebagai Huren, boneka kutuk dari praktik sihir hitam yang sering digunakan untuk menyakiti orang lain. Ketika hendak membuangnya, suara tawa kecil terdengar dari arah tangga. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya udara dingin yang menyentuh kulit seperti tangan hantu. Keesokan paginya, nenek tua yang biasa dirawat Bu Rahayu mendadak kejang-kejang. Mata nenek itu membelalak, mulutnya komat kamit menyebut nama Bu Rahayu berulang kali.
Madam Lin panik, menyalahkan Bu Rahayu dan menuduhnya membawa roh jahat ke rumah mereka. Ia mendorong Bu Rahayu hingga terjatuh, lalu mengurungnya di gudang bawah selama 2 hari tanpa makanan. Tapi di dalam gelap dan pengap itu, Bu Rahayu tidak menangis. Ia hanya bersandar pada dinding, merapal doa-doa warisan ibunya. Ya Gusti, jika ujian ini darimu, maka kuatkanlah aku. Tapi jika ini kiriman jahat dari manusia, biarlah ajian kesabaran membuka tabirnya. Tubuhnya lemah, tapi hatinya menyala. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan ibunya duduk di sampingnya, mengelus kepala, sambil menggumamkan mantra lama, "Wong sabar bakal ketok sinare," meski diliputi peteng. Cahaya itu kembali muncul dari dalam dada Bu Rahayu, hangat, menenangkan, dan perlahan mengusir ketakutan. Tengah malam, pintu gudang terbuka dengan sendirinya. Bu Rahayu melangkah keluar, tubuhnya lemas, tapi langkahnya pasti. Ia naik ke loteng, tempat di mana ia dulu sering berdoa. Di sana, ia kembali menemukan boneka kutuk, tapi kali ini jumlahnya lebih banyak, dan satu di antaranya menyerupai dirinya sendiri. Ia tak gentar. Ia ambil boneka itu, membungkusnya dengan kain batik dari ibunya, lalu membakar semuanya sambil membacakan doa dan mantra, "Kulo boten dendam, nanging nyuwun pepadang." Keesokan harinya, Madam Lin jatuh sakit parah. Dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Wajahnya pucat, badannya lemas, dan ia terus mengigau tentang perempuan tua berambut putih yang menatapnya dari cermin. Anehnya, semenjak pembakaran boneka itu, suasana rumah menjadi lebih terang, udara lebih hangat, dan nenek tua itu sembuh secara ajaib. Bahkan untuk pertama kalinya, ia memanggil Bu Rahayu, "Anak baik." Semua pembantu di rumah sebelah mulai memperbincangkan keanehan itu. Mereka mengatakan bahwa rumah Tuan Wu dan Madam Lin dulu adalah tempat pemujaan leluhur gelap yang dibungkam, tapi tidak pernah disucikan. Kini, setelah kedatangan Bu Rahayu, aura hitam itu mulai sirna. Tapi mereka tidak tahu bahwa semua itu bukan karena kesaktian sihir, melainkan kekuatan luar biasa dari perempuan sederhana yang hanya bersenjatakan satu ajian kuno, kesabaran. Satu sore yang dingin di Taiwan, saat Bu Rahayu sedang mencuci jendela lantai 2, ponselnya yang lama dan retak berbunyi pelan, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Tangan keriputnya gemetar saat membuka pesan itu. Di layar terpampang foto, seorang lelaki berkaus oblong sedang duduk berdua dengan seorang perempuan muda yang tak ia kenal. Lalu muncul pesan singkat, "Maaf Bu, Bapak sudah menikah lagi. Kami tak bisa lagi bantu Rani dan Dimas. Jangan ganggu kami." Tubuh Bu Rahayu seperti disambar petir. Air matanya jatuh satu persatu tanpa suara. Ia bersandar di tembok, memeluk dirinya sendiri. Bapak dalam pesan itu adalah suaminya, laki-laki yang dulu ia tinggalkan demi menyelamatkan masa depan keluarga. Ternyata, saat ia di negeri orang bertarung menahan sakit dan rindu, lelaki itu justru bersenang-senang dan meninggalkan anak-anak mereka. Hancur hatinya bukan karena dikhianati, tapi karena tahu Rani dan Dimas kini benar-benar sendiri, tanpa pelindung apapun selain dirinya. Malam itu, Bu Rahayu tidak tidur. Ia duduk bersila di atas tikar gudang, di hadapannya lilin kecil menyala redup. Ia buka lipatan kain batik warisan ibunya, lalu mengeluarkan sehelai rambut yang dulu ia simpul bersama rambut suaminya, sebagai pengikat setia sebelum berangkat ke Taiwan. Dengan tangan gemetar, ia bakar simpul rambut itu. Asapnya naik perlahan, disertai gumaman mantra, "Tresna ora kudu duweni, nanging kudu ikhlas nalikane ilang." Seketika udara di sekitarnya terasa berat, seperti ada kabut yang menyesakkan dada. Tapi Bu Rahayu tetap duduk tenang, membiarkan air matanya jatuh dalam keheningan. Ia tak meminta suaminya kembali, ia hanya meminta Tuhan menjaga hati anak-anaknya. Dalam kekosongan malam itu, ajian kesabaran yang ia warisi dari nenek moyangnya menyala lebih terang dari sebelumnya, bukan lagi sekadar menjaga diri dari rasa sakit, tapi mampu mengubah derita menjadi penerimaan. Keesokan harinya, ia mengirim surat panjang untuk Rani dan Dimas.
Ia tidak menyebut satu pun tentang perselingkuhan bapak mereka. Ia hanya menulis, "Ibu tahu kalian kecewa. Tapi jangan biarkan luka membuat kalian lupa cara mencinta. Bapak kalian manusia biasa, bisa salah. Tapi kalian, anak-anak ibu, harus lebih kuat. Jangan biarkan dendam tumbuh. Tumbuhkan harapan, meski dari puing yang tersisa." Di kampung, Rani menangis membaca surat itu. Ia tidak bisa membenci bapaknya, bukan karena ia tidak ingin, tapi karena surat ibunya telah menumpahkan semua air marah yang tersisa dalam hatinya. Ia mulai bekerja paruh waktu di warung tetangga, membantu adiknya belajar, dan menabung dari sisa uang kiriman ibunya yang tak seberapa. Ia selalu mengulang kalimat terakhir dari surat ibunya, yang sabar bukan berarti kalah. Tapi sabar adalah jalan para pemenang yang tak butuh sorak-sorai. Sementara itu, di Taiwan, Madam Lin yang tadinya bersikap dingin mulai berubah. Melihat ketegaran Bu Rahayu menghadapi semua cobaan, hatinya perlahan luluh. Ia mulai mempercayakan rumah sepenuhnya pada Bu Rahayu, bahkan sering menyajikan makan malam bersama. Tapi perubahan itu bukan karena Bu Rahayu bersikap manis, melainkan karena aura terang dari dalam dirinya memancar begitu kuat, membungkam segala bentuk kebencian. Dan cahaya itu adalah cahaya dari cinta seorang ibu yang tidak pernah pudar walau dikhianati. Bu Rahayu tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak menginjak tanah Taiwan, ia tertidur dengan senyum kecil. Di mimpinya, ia melihat dua anaknya berdiri di depan rumah, menunggunya pulang, memanggil pelan, "Bu, kita siap menjemputmu." Dan di antara senyap dan angin malam, suara mantra ibunya kembali terdengar, "Wong sing sabar, bakal menang. Mung wektu sing nemtoke kapan." Hari itu, Taiwan diguyur hujan deras. Angin bertiup kencang, menamparkan jendela rumah Madam Lin seperti pertanda buruk akan datang. Di dapur, Bu Rahayu tengah menyiapkan makan malam ketika suara jeritan terdengar dari lantai atas. Madam Lin, yang selama ini mulai berubah baik, ditemukan ambruk di kamarnya, tubuhnya menggigil seperti dirasuki sesuatu. Matanya membelalak kosong, dan mulutnya berkomat kamit dalam bahasa yang bahkan bukan Mandarin. Rumah itu kembali dilingkupi aura gelap, lebih pekat dari sebelumnya. Dokter datang, tapi tak bisa menjelaskan kondisi Madam Lin. Mereka bilang tubuhnya sehat, tapi jiwanya seperti tercerabut. Sejak saat itu, nenek tua dan anak laki-laki di rumah itu juga mulai bersikap aneh, berbicara sendiri, menolak makan, dan menatap Bu Rahayu dengan sorot mata ketakutan. Malam-malam mereka dipenuhi suara tangisan dan bau dupa terbakar dari arah kamar belakang yang telah lama dikunci. Bu Rahayu merasa ini bukan gangguan biasa. Ada kekuatan jahat yang bangkit, dan dia harus bertindak. Ia kembali membuka lipatan kain batik peninggalan ibunya. Di dalamnya, terselip secarik kertas rapuh bertuliskan aksara Jawa kuno, mantra terakhir dalam ajian kesabaran. Dulu ia tak pernah membacanya, karena ibunya berpesan, mantra iki mung kanggo wektu paling peteng. Yen ati wis ora kuat, nanging kudu tetep urip. Dengan suara lirih, Bu Rahayu membaca bait demi bait. Udara di sekitarnya berubah. Angin di dalam rumah bergerak sendiri, seperti berputar mengelilinginya. Tengah malam, ia masuk ke kamar Madam Lin. Di sana, perempuan kaya itu meracau, menjerit seperti binatang, sementara asap hitam keluar dari sela-sela dinding dan langit-langit. Bu Rahayu berdiri tegak, memejamkan mata, dan merapal mantra penuh keyakinan. Cahaya keemasan menyelimuti tubuhnya. Aroma melati dan kayu cendana memenuhi ruangan. Saat ia mengucapkan bait terakhir, jeritan panjang menggema, lalu hening. Semua menjadi tenang. Madam Lin terdiam, tertidur dalam damai. Aura gelap menghilang seketika. Esok paginya, penghuni rumah terbangun dengan perasaan aneh, ringan, damai, seolah baru dilahirkan. Madam Lin menangis saat melihat Bu Rahayu duduk di dapur seperti biasa. Ia bersujud di depan Bu Rahayu, meminta maaf sambil memeluk kaki perempuan yang selama ini ia perlakukan semena-mena. "Aku tak pernah percaya kekuatan hati,"
sampai kau datang, Bu Rahayu, katanya sambil terisak. Tapi Bu Rahayu hanya tersenyum dan menjawab pelan, saya hanya ibu biasa, yang tidak ingin kehilangan siapapun lagi. Kabar keajaiban itu tersebar di kalangan TKW lain. Banyak yang datang diam-diam meminta nasihat, meminta doa, bahkan hanya untuk duduk di dekat Bu Rahayu. Ia tak merasa sakti. Ia tetap mencuci, menyapu, dan memasak. Tapi kini, setiap langkahnya seperti memancarkan ketenangan. Di balik diamnya, ajian kesabaran telah mencapai puncaknya, mengubah penderitaan menjadi penerimaan, luka menjadi cahaya, dan kebencian menjadi kekuatan cinta. Namun jauh di kampung, Rani mendadak sakit parah. Demam tinggi menyerang selama berhari-hari. Dimas kecil menangis setiap malam, tak tahu harus kemana. Surat-surat Bu Rahayu tak lagi sampai. Seperti ada tembok besar yang memisahkan mereka. Dan Bu Rahayu pun mulai merasakan keresahan dalam mimpinya. Suara Rani memanggil-manggilnya dari kejauhan, suara yang memekakkan batin, seakan meminta pertolongan terakhir. Ia tahu, waktunya pulang sudah dekat. Malam itu, Bu Rahayu terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Ia baru saja bermimpi melihat Rani tergeletak di sebuah kamar kecil, pucat, tubuhnya kurus dan menggigil. Suara tangisan Dimas terdengar memanggil-manggil dari kejauhan, namun tak ada siapapun yang datang menolong. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia segera membuka ponselnya, mencoba menghubungi nomor rumah, tetapi tidak ada balasan. Beberapa SMS yang ia kirim sebelumnya juga belum terbaca. Hatinya gundah, seperti ada getaran jiwa yang tercerabut dari raga. Paginya, ia izin pada Madam Lin untuk libur 1 hari. Dengan tubuh lemas dan pikiran penuh kecemasan, ia pergi ke warnet terdekat untuk mencari kabar. Di akun media sosial lama milik tetangganya, ia menemukan satu unggahan, foto Rani tengah terbaring di ranjang sederhana dengan selang infus menancap di tangan. Wajahnya pucat pasi. Keterangan fotonya tertulis singkat, anak ini sudah sebulan tak makan dengan benar. Ibunya TKW di Taiwan, ayahnya entah kemana. Doakan dia. Lutut Bu Rahayu lemas. Ia jatuh bersimpuh di lantai warnet, menangis sesenggukan tanpa peduli orang-orang di sekitarnya. Ia merasa tubuhnya dirobek menjadi 2. Perjuangannya di Taiwan belum usai, tapi anaknya sedang menghadapi maut di kampung. Ia ingin pulang saat itu juga, namun visa dan kontrak kerja masih menyekapnya. Tapi seorang ibu tidak bisa tinggal diam saat anaknya sekarat, meski harus melawan takdir sekalipun. Di malam sunyi itu, Bu Rahayu kembali ke altar kecil di loteng rumah Madam Lin. Ia menyalakan lilin, membentangkan kain batik pusaka, dan mengambil segenggam tanah dari halaman rumah yang dulu ia bawa diam-diam saat berangkat ke Taiwan. Di tengah isakan dan doa, ia duduk bersila, merapal ajian kesabaran dalam versi tertingginya, ajian yang disebut bisa menyambungkan rasa batin ibu dan anak, bahkan dari jarak ribuan mil. Doanya tidak lagi meminta kekuatan. Kini ia hanya ingin satu hal, Tuhan, selamatkan Rani. Ambil semua dariku, tapi jangan anakku. Udara di loteng berubah. Angin mengelilinginya, membawa harum bunga Kamboja yang entah dari mana datangnya. Mata Bu Rahayu terpejam, namun jiwanya seolah melayang. Dalam dimensi antara sadar dan tidak, ia melihat dirinya berdiri di samping ranjang Rani. Ia menyentuh kepala anaknya, membisikkan doa di telinga. Rani membuka mata perlahan. Ia menangis, menyebut, "Ibu," meski Bu Rahayu tidak benar-benar ada di sana. Tapi jiwa mereka telah bertemu. Di kampung, Rani tiba-tiba tersadar dari demam tingginya. Para tetangga heran, sebab dokter sebelumnya mengatakan kemungkinan Rani untuk pulih sangat kecil. Namun entah bagaimana, suhu tubuhnya turun drastis malam itu, dan ia memanggil nama ibunya berulang kali. Dimas yang tidur di lantai menangis, lalu memeluk kakaknya erat-erat. "Kakak jangan pergi ya," ucapnya pelan. Dan dari balik jendela rumah reyot itu, terlihat cahaya kecil menyala, seperti pelita harapan. Keesokan harinya, Bu Rahayu mendapat kabar dari tetangganya bahwa Rani mulai membaik. Nafasnya tenang,
Matanya terbuka, dan ia terus mencari-cari ponsel untuk menelpon ibunya. Mendengar itu, Bu Rahayu hanya bisa sujud syukur. Tangis bahagia dan sedih menjadi satu. Ajian kesabaran telah menembus jarak, menyambung jiwa yang hampir tercerabut. Ia tahu, waktu pulangnya sudah dekat. Tapi sebelum itu, ada satu janji lagi yang harus ia tepati, janji pada seorang anak yang ingin melihat ibunya kembali dalam keadaan utuh. Setelah semua badai berlalu, tibalah saatnya Bu Rahayu mengajukan permohonan pulang lebih cepat. Madam Lin, yang kini sangat menghormati dan menyayangi Bu Rahayu, tak hanya menyetujui dengan tulus, tapi juga membantu mengurus semua keperluan kepulangan itu. Kau bukan lagi pembantu di rumah ini, tapi cahaya yang telah menyelamatkan keluargaku, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Bu Rahayu memeluk majikannya, pelukan yang dulu tak pernah ia bayangkan akan terjadi. Hari kepulangan tiba. Bandara Taoyuan sore itu diselimuti langit jingga yang mengingatkan Bu Rahayu pada senja-senja di kampung halamannya. Dalam ransel lusuh yang ia bawa, tidak ada harta berlebih, hanya beberapa pakaian, surat-surat, dan kain batik pusaka. Tapi hatinya penuh oleh rasa rindu, oleh luka yang mulai sembuh, dan oleh doa-doa yang telah terkabul setelah melewati malam-malam panjang penuh ujian. Di balik matanya yang teduh, ada letupan harapan, ia akan kembali sebagai ibu, bukan lagi buruh di tanah asing. Saat pesawat mendarat di tanah Jawa, hatinya berdegup lebih kencang dari sebelumnya. Di luar bandara, sebuah motor butut berhenti. Dari belakang pengendara, seorang gadis kurus dengan wajah pucat turun tergesa, disusul bocah lelaki yang tampak lebih tinggi dari terakhir kali Bu Rahayu melihatnya. Itu Rani dan Dimas. Mereka berdiri terpaku saat melihat Bu Rahayu berjalan keluar gerbang kedatangan. Dalam detik yang terasa abadi, tiga hati yang terpisah ribuan kilometer akhirnya menyatu kembali. Rani berlari dan memeluk ibunya sirat mungkin. Tangis pecah, bukan hanya dari mereka bertiga, tapi juga dari beberapa orang di sekitar yang melihat momen itu. Dimas menangis sambil berlutut, mencium tangan ibunya. Ibu pulang, beneran pulang, katanya berulang kali. Bu Rahayu memeluk mereka tanpa berkata apa-apa, karena kadang cinta tak butuh kata. Pelukan mereka sudah cukup untuk menggetarkan langit dan menenangkan bumi. Di rumah kecil yang dulu hampir roboh, para tetangga ramai menyambut kedatangan Bu Rahayu. Mereka yang dulu memandang sebelah mata kini bersalaman penuh hormat. Banyak yang tak percaya, perempuan tua yang dulu pergi dengan linangan air mata kini kembali dengan cahaya di wajahnya. Kekuatan sabar dan cinta yang ia bawa pulang bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tapi juga menyadarkan banyak orang akan arti ketulusan sejati. Dalam keheningan malam kampung itu, Bu Rahayu duduk di beranda rumah. Rani telah pulih dan mulai semangat belajar lagi. Dimas tersenyum ceria, membantu menjemur cucian sambil bersenandung lagu-lagu anak. Bu Rahayu mengelus kain batik pusaka yang terlipat rapi di pangkuannya. Ia tahu, ajian kesabaran yang diwariskan ibunya bukan hanya ilmu untuk bertahan hidup, tapi warisan jiwa yang mampu menyelamatkan generasi. Ia menatap langit malam yang jernih, lalu memejamkan mata dan berbisik dalam hati, "Gusti, sampun. Kulo sampun wangsul, kulo sampun saged ndelok anak-anakku sehat. Ajian punika sampun kulo lampahi, mugi saged dados pepadang tumrap tiang sanes." Dan di langit malam itu, bulan purnama bersinar lebih terang dari biasanya, seolah menyambut kepulangan seorang ibu yang telah melewati neraka, tapi pulang membawa surga. Akhir kisah ini bukanlah akhir dari segalanya. Karena selama ibu-ibu di negeri ini masih berani meninggalkan tanah kelahirannya demi anak-anaknya, ajian kesabaran akan terus hidup, menjelma doa, harapan, dan kekuatan yang tak bisa dilihat tapi bisa dirasakan oleh hati yang tulus.